Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah pada kesempatan ini masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam terlebih kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini Khatib akan coba membahas yaitu surat Al-Ma'un, yang mana surat ini surat Makkiyah yang berjumlah sebanyak 7 ayat, dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad berada di Makkah. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ini merupakan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita sebagai hamba-Nya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendustakan agama di sini maksudnya orang Islam yang tidak menjalankan agama sesuai apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya kita jangan terjerumus kepada orang-orang yang disebut mendustakan agama, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung menjawab pada ayat yang berikutnya. Fadzalika alladzi yad'ul
wal yatim. Yang pertama, orang-orang yang mendustakan agama itu kata Allah, yaitu mereka yang menghabis anak yatim. Kenapa begitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kita orang Islam, orang yang beriman, dilarang kita untuk menghardi anak yatim. Karena kita tahu bahwa anak yatim adalah orang yang ditinggalkan oleh salah satu kedua orang tuanya, kalau tidak ayah ibu. Baru seseorang dikatakan anak yatim kalau dia belum mencapai umur balik, itu masih dikategorikan anak yatim. Tapi kalau dia sudah balik, bukan lagi disebut dengan anak yatim, walaupun salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, maka disebut dengan yatim piatu. Rasulullah SAW, beliau adalah seorang anak yatim. Ketika beliau berumur, kalau tidak salah 3 bulan dalam kandungan, ayahnya sendiri Abdullah meninggal dunia. Kemudian ketika berumur 6 tahun, ayah ibu beliau juga meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah. Kenapa dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan sekali kepada anak yatim? Kenapa tidak boleh mereka kita hardi, kita marah-marahi, kita tendang dan segala macamnya? Karena kita sudah mengetahui bahwa di usia kecil mereka perlu butuh kasih sayang daripada orang tuanya. Dan sekarang orang tuanya tidak ada lagi. Nah, dalam Islam, anak yatim adalah tanggung jawab kita semua. Anak yatim, orang tuanya adalah orang Islam itu sendiri. Jamaah rahimakumullah. Bukan hanya itu saja, bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kita juga tidak boleh memakan harta anak yatim. Dan bagi orang yang memakan harta anak yatim, azab yang akan dirasakan nanti di hari akhirat di padang mahsyar itu perutnya sampai ke tanah itu. Kemanapun pergi perutnya besar dan sampai ke tanah. Ini adalah akibat daripada memakan harta anak yatim. Banyak larangan-larangan terhadap anak yatim. Jamaah rahimakumullah. Kalau seandainya anak yatim itu nakal atau bagaimana, ini adalah tanggung jawab kita untuk memperbaiki. Kalau dia salah, ya kita tegur, kita nasihati dia. Jangan kita pukul, kita hardi, kita marah-marahi. Jangan sekali-kali, karena mereka masih butuh kasih sayang dari orang tuanya, sementara orang tuanya tidak ada lagi. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah SAW sangat peduli, sangat memperhatikan kepada anak yatim. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, yang maksudnya artinya orang yang menyayangi anak yatim nanti dia berada dalam surga bersama Rasulullah ibaratkan 2 anak jari. Orang yang menyayangi anak yatim kata Rasulullah nanti tempatnya di surga bersama Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, orang yang dikatakan tergolong mendustakan agama, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang
melainkan memberi makan orang yang miskin. Kenapa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia hidup di atas dunia ini tidak semuanya berkecukupan. Allah menjadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin, saling berpasangan. Nah, untuk itu kita dianjurkan oleh Allah untuk saling bantu membantu, tolong menolong di antara kita sesama umat Islam. Nah, kalau seandainya ada orang miskin yang tidak makan 2 hari, 3 hari, bahkan tetangga kita sendiri, itu kita juga ikut berdosa. Jemaah rahimakumullah. Dan terhadap orang yang suka memberi makan orang yang miskin, itu tempatnya juga di surga nantinya. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu golongan atau orang-orang yang dirindukan oleh surga yaitu memberi makan orang yang lapar atau memberi makan orang yang miskin. Selanjutnya yang ketiga disebutkan di sini, orang-orang yang termasuk mendustakan agama yaitu fawailul lil musallin. Orang yang suka melalaikan sholat. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini berarti kita dilarang untuk melalaikan sholat. Jangankan untuk meninggalkan sholat, melalaikan saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya suatu contoh, ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya orang tua di kampung, misalnya dia bekerja sebagai petani atau sebagai pedagang di pasar, sementara muazin di masjid musala telah memandangkan hayya 'alal shalah, mari kita sholat. Ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita undur, sabat lailah. Nah, sampai akhir jam 2 kalau sholat zuhur. Nah, tinggal sedikit lagi tangguh sampai jam 3. Akhirnya sholat sudah di akhir waktu. Jamaah rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ancaman bagi orang-orang yang melalaikan sholat itu adalah tempatnya di neraka. Kata Allah, masalafakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kata Allah. Waktu itu penduduk ahli neraka menjawab, lan nakuna minal musallin. Kami orang-orang yang melalaikan sholat, kami orang yang tidak sholat. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu khususnya buat santri di pesantren ini, kalau sudah dibangunkan oleh ustaz dan uminya, ya ini subuh, ternyata sudah dibangunkan menjelang azan, udah bangun, udah tahu bahwa waktu subuh tidak lama lagi akan masuk. Kemudian setelah azan dibangunkan lagi bahwa waktu sudah masuk, ternyata tidur lagi, masuk lagi ustaznya ke kamar, dibangunkan lagi. Ya, berarti kita itu telah meninggalkan sholat secara sengaja. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja termasuk kepada dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu tidak bisa diganti. Walaupun ada sebahagian ulama fikih mengatakan satu salat wajib yang kita tinggalkan baru bisa diganti dengan melaksanakan salat sunat 1000 rakaat.
Ini ada pendapat sebagian ulama fikih seperti itu. Jamaah rahimakumullah, untuk itu salat ini adalah suatu yang mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mau tidak mau mesti kita laksanakan. Tidak ada alasan kenapa tidak sholat. Saya sakit Ustaz, saya sakit Umi. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dalam fikih dikatakan, kalau tidak bisa kita melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, sholat dengan cara duduk. Tidak bisa duduk, sholat dengan cara berbaring. Gak juga bisa kita sholat membaca bacaan yang terdapat dalam sholat, bahkan dengan secara isyarat. Ketika kita baca Allahu Akbar dengan mengedipkan mata, Allahu Akbar dengan mengedipkan mata, kalau memang tubuh kita ini tidak lagi bisa bergerak. Jadi intinya tidak ada cerita alasan untuk meninggalkan sholat sampai hayat di akhir badan. Jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang ria dalam melaksanakan ibadah. Ria, jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan salah satu penyakit hati yang susah untuk dihilangkan. Ketika kita beribadah, ketika kita ingin membantu orang, tujuan dalam kita beribadah supaya kita dilihat orang, supaya kita ingin dipuji orang. Oh, anak itu rajin sekali baca Al-Qur'annya, anak itu rajin sekali puasa sunahnya, sholat, ibadah dan lain-lainnya. Ini jangan sampai ada tergores dalam hati kita. Nah, semua ibadah yang kita lakukan hendaknya lillahi ta'ala. Karena kalau tidak karena Allah, ibadah yang kita kerjakan, maka tidak ada amalnya atau pahalanya sama sekali. Selanjutnya yang terakhir, wa yannaunal ma'un, yaitu orang-orang yang enggan memberi bantuan kepada saudaranya. Jemaah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam memang sangat dianjurkan oleh Allah juga Nabi Muhammad SAW untuk saling tolong menolong, bantu membantu di antara sesama kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang membantu kesusahan, kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia nanti di hari akhirat. Tapi barang siapa yang tidak mau, enggan membantu saudaranya, Allah juga akan enggan untuk membantu kita di atas dunia ini. Ya, misalnya si A sedang kesusahan, sedang kesulitan, kita bantu. Nah, suatu saat Allah juga akan membantu kita. Di kadang-kala kita dalam keadaan susah, sulit, bukan si A yang kita bantu tadi yang akan membantu kita, tetapi Allah mendatangkan orang lain untuk membantu kita. Dan juga dalam hadis tersebut, barang siapa yang membuka aib orang lain, Allah besok juga akan membuka aibnya di akhirat. Begitu juga siapa yang menutupi aib orang lain, Allah juga akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Jemaah rahimakumullah, mungkin itu saja beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada saat yang berbahagia ini. Sekali lagi, di sini Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kepada kita untuk menghardi anak yatim, juga memakan harta anak yatim. Kemudian kita juga dianjurkan
untuk memberi makan orang miskin. Yang selanjutnya, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melalaikan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, melalaikan saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kita juga dilarang dalam beramal tujuannya untuk ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Yang terakhir, kita juga dianjurkan untuk saling bantu-membantu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum wa minna wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurhu wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu